Alhamdulillah, baik puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di malam hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan salam seluruh tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul yang selalu istiqamah jalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, balik dan berikan suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah berikan keberkahan dalam umur kita, Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah berikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang
bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita selipkan doa untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita, hamil kita, keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul libas. Kemarin sudah disinggung mengenai pakaian. Kita akan menyinggung kembali sedikit dan akan memberikan penjabaran sampai tuntas di kitab ini. An Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira, rawahu Abu Dawud wa aslahu fil Bukhari. Hadis dari Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Berkata Abi Amir, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada dari umatku sebuah kaum atau sekelompok kaum yastahilun al-hira wal harir, mereka menghalalkan al-hira wal harir. Kemarin dibahas harir itu adalah sutra 100% namanya harir ya. Kemudian al-hira bil ha'il maqsurah war ra'i al-muhmalatain, dengan hak ya yang dikasrah hi, ra muhmalatain ya, hira. Ail farji, maknanya farji, yakni annahum yastahilun az-zina, mereka menghalalkan yang namanya zina. Zina itu kan macam-macam. Zina macam-macam. Makanya ada orang ya yang belum mendapatkan hidayah Allah, mereka berzina sepertinya ini konsekuensi, emang takdir Tuhan saya seperti ini. Ya kan gitu. Jadi mereka yang sudah tergelincir mengatakan memang takdir Tuhan saya seperti ini. Terus apakah benar itu takdir Tuhan? Masuk kepada bagaimana? Ketika ada orang tukang mabuk, judi, maling, perzina, dia mengatakan ini oleh takdir Tuhan. Apakah itu sudah dibenarkan kalimatnya? Ini ada satu paham dulu ada aliran Jabariyah Qadariyah. Ya. Sebelum adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Jabariyah Qadariyah, kemudian ada Mu'tazilah, kemudian Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, Samarkand dan lain sebagainya. Nah, di sini aliran Jabariyah Qadariyah berbeda satu sama lain sampai 360 derajat. Ya, berbeda sekali. Kenapa? Kalau Jabariyah mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah yang boleh ditakdirkan Allah. Kita cuma wayang. Jadi kenapa seorang mabuk? Karena takdirnya Allah jadi orang mabuk, gitu ya. Kemudian seandainya orang berzina, jadi takdir Allah berzina udah. Jadi bukan salah orang. Nah, itu Jabariyah. Kalau Qadariyah mengatakan bahwa sebenarnya semuanya itu disetir oleh manusianya sendiri, nggak ada urusannya sama Allah. Jadi kalau seandainya dikit-dikit ya itu karena manusia, semuanya karena manusia, nggak ada yang namanya ya kaitannya dengan Allah.
Dua-duanya juga nggak benar, ya, nggak benar. Kemudian ada juga benernya, tapi banyak nggak benar. Karena apa? Kita lihat, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu di situ jelas juga. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Allah tidak akan memberikan satu cobaan kepada kaumnya, kepada umatnya, nafsan, ya, melainkan dia mampu illa wus'aha. Kemudian ada lagi ayat wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Ini ayat mengenai ayat Jabariyah yang mengatakan bahwa semuanya berada Allah. Jadi semuanya itu. Terus gimana kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada istilah takdir, gitu ya. Adakah iman kepada qada dan qadar? Kadang-kadang orang menerjemahkannya qada dan qadar takdir baik dan takdir buruk. Padahal qada dan qadar itu berbeda. Qada itu adalah perwujudan daripada qadar. Qada perwujudan daripada qadar. Pembicaraannya seperti ini kan. Sudah qadanya Allah, kita berkumpul di tempat ini. Kira-kira 10 tahun yang lalu kita tahu nggak kita kumpul bareng-bareng? Tidak tahu. Itu namanya qada. Kalau bahasa anak mahasiswa, manifestasi daripada qadar. Jadi itu qada. Tepat kan? Sudah takdirnya Allah, kita sudah qadanya Allah, kita hidup sampai sekarang. Ada saudara kita meninggal, belum seminggu yang lalu meninggal dunia. Qadanya Allah menjadikan beliau hari yang lalu meninggal dunia. Kita nggak tahu qada Allah bagaimana. Ya. Kemudian ada istilah qadar. Qadar itu adalah takdir yang dikenal dengan istilah ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mu'allaq, takdir yang digantung, artinya adalah tergantung manusia. Takdir mubram, takdir yang nggak bisa digantung oleh manusia. Artinya takdir mubram itu nggak bisa diotak-atik manusia. Contoh takdir mubram kematian nggak bisa diotak-atik. Walaupun ya silaturahmi diantaranya menjadikan kita panjang umur, tapi hakikat umur sudah ada di tangan Allah. Panjang umur maknanya adalah namanya disebut walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Panjang umur. Ya, ulama-ulama kita disebut terus-terusan meninggal dunia. Nah, takdir mubram ini hakikatnya dengan kematian, kemudian jenis kelamin. Kalau takdir mu'allaq tergantung manusia. Manusia bisa jauh dari Allah. Kenapa? Dia tidak mau dekat kepada Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Gitu ya. Apabila hamba bertanya kepada wahai Muhammad, ya, tentang aku, kata Allah, katakanlah aku ini dekat. Kan kadang ada orang ada kekosongan, saya nggak kenal Allah, Allah itu gimana sih? Kalau ada orang begitu, sesungguhnya Allah. Para ulama melihat ada kepentingan di balik itu, tapi ingat-ingat jaga yang namanya aurat. Nah, zaman Nabi, perempuan itu boleh pakai yang namanya minyak wangi di rumahnya. Kan sekarang kebalik, perempuan kalau punya minyak wangi di mana? Di luar. Kondangan minyak wangi, masya Allah berapa miliar habis? Iya kan? Kalau ketemu laki-laki berapa milih itu habis? Pas di rumahnya mau tidur habis. Cari puspa ya kan? Iya kan? Puspa doang kalau nantinya. Ya. Jadi, masya Allah, makanya saya sering kalau seandainya saya ceramah di depan ibu-ibu, jangan sampai bersolek untuk lelaki atau suami orang. Bingung kan? Lah kagak pernah, ya iya.
Kalau seandainya di rumah nggak pernah bersolek buat suami, kemudian di luar pakai bersolek segala macam, pas di rumah disuruh bersolek, ngapain sih di rumah bersolek? Terus kalau bersolek buat siapa? Buat suami orang di luar. Nah itu dia. Nah makanya ini udah kembali perempuan seperti itu. Ya, makanya kalau seandainya perempuan mau bersolek keluar dan sampai lakinya ini harga diri, itu perempuan yang bergak bersolek mukanya pucat, lakinya nggak ngasih duit tapi gitu ya. Itu bukan. Ya bersolek ya niatin itu bersolek untuk menjaga marwah suami, bukan bersolek biar orang melihatnya itu cantik. Kemudian wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala ra'a Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam thawbaini musfaraini faqala ummuka amartuka bihadha. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ra'a alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat saya, melihat Abdullah bin Umar, ya, thawbaini asfarain, ternyata ada dua baju yang mana di situ pakai minyak za'faran. Qala ummuka amaratka bihadha, emang ibumu nyuruh ini? Ya, artinya ya ini pakaian buat perempuan. Emang ibumu suruh pakai ini? Artinya sebagai larangan. Ya nggak boleh pakai pakaian yang dipakai za'faran. Kemudian hadis terakhir tentang pakaian. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqfufat al-jaybi wal qummaini wal farjaini wal dibaji wa wa asluhu fi Muslim sada kanat illa Aisyah hatta qulidat faqabattuha wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa naqsiluha lil marda yustashfa biha wa zada al-Bukhari fil adab al-mufrad wa kana yalbasuha lil waqti. Ini hadis dari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu annaha akhrajat jubbat Rasulillah. Ini Asma binti Abu Bakar mengeluarkan jubahnya Rasul, mencuci makfufatan al-jaybi, bagian pinggir sakunya diberi strip sutra. Saku kan ada strip biasanya, kasih strip model ini. Wal qummaini wal farjaini bitibaj, wal farji bitibaj, dan di antara pergelangan bawahnya itu terdapat yang namanya harir, artinya adalah sutra. Jadi belahan yang terdapat dalam kedua sisi jubah, bawah itu ternyata pakai sutra. Nah, jadi di sini ya kesimpulannya adalah sutra jika memang itu prosesnya campuran, ya kan kadang ada sarung BHS, kalau dia BHS itu ngeluarin sutra, dibikin sutra. Kalau itu BHS berani ngomong 100% sutra, maka nggak usah dibeli. Ya, 100% berarti kan nggak ada campuran lain. Tapi kalau misalkan sutranya itu ternyata di bawah 50%, ya mayoritasnya itu kain selain sutra, silakan saja. Mengacunya dalam hadis apa dalilnya? Ini Rasulullah sebagiannya itu ada pakai sutra, dan ternyata saksinya adalah Asma binti Abu
Abu Bakar. Hadisnya ini riwayat Abu Daud dan juga riwayat Imam Muslim. Jadi kalau sutra ya ternyata sutranya itu cuma sedikit, artinya di bawah 50%, silakan saja dipakai. Nah, ini mengenai pakaian. Ada pertanyaan dari sini, silakan mengenai pakaian. Insya Allah di pertemuan yang akan datang babnya lebih dahsyat lagi tentang janais, tentang jenazah kematian. Ya, pertemuan akan datang tentang yang namanya kematian. Ada pertanyaan? Kan laki-laki nggak boleh pakai perhiasan emas ya. Tapi tadi suka yang pakai kalung biasa itu gimana? Kenapa pakai kalung? Pakai kalung tapi bukan emas gitu. Nah, kalung bukan emas, hukumnya jumhur makruh. Mereka memakai gamis yang terbuat daripada sutra di safar ketika dalam perjalanan min hikatin kanat lima, ketika mereka ada penyakit ginjal, jadi terpaksa pakai. Ya, jadi kalau misalkan terpaksa silakan saja. Karena waktu itu ada penyakit ginjal yang kronis yang diderita oleh Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam. Ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kasana Nabi sallallahu alaihi wasallam qullata siyara'a fa kharajtu fiha fara'aytu al-ghadaba fi wajhihi fasyaqaqtuha baina nisa'i muttafaqun alaihi wa hada lahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, kasani Nabi memberikan kepada saya pakaian dari sutra murni, ullatan siyara, pakaian dari sutra murni. Fa kharajtu fiha, akhirnya Ali keluar pakai pakaian yang diberikan Nabi tersebut. Fara'aitu al-ghadaba fi wajhi, Nabi melihat saya, ternyata mukanya marah. Melihat hadis harus melihat latar belakang, kemudian harus lihat tuntutan. Ini kalimatnya sepertinya kita ada yang janggal. Ya. Kemudian fasyaqaqtuha bainan nisa, akhirnya dipotong-potong itu kain dan diberikan kepada yang perempuan yang ada di sekeliling Ali, artinya orang-orang perempuan yang dekat dengan Ali. Kita lihat kasani, Ali bercerita Nabi ngasih apa? Ngasih pakaian dari sutra murni, pakaian dari sutra murni. Kemudian pas dikasih, Ali pakai. Terus Rasul melihat marah. Kadang-kadang kan pikiran kita apa? Lah kan Nabi yang ngasih. Iya, Nabi ngasih kan. Terus dipakai kenapa jadi marah? Inilah cerdiknya Nabi Muhammad SAW. Gak heran kalau beliau adalah wakonah cerdas. Ternyata Nabi ingin memberikan satu informasi yang mana mau melihat gimana reaksi mukhatab. Mukhatab itu adalah lawan bicara. Mutakallim itu orang yang berbicara, mukhatab lawan berbicara. Ingin melihat reaksi mukhatab terhadap apa yang Nabi dia berikan kepadanya. Biasanya kalau mukhatabnya itu adalah orang yang cerdas, faham langsung. Mukhatabnya Ali bin Abi Thalib, awalnya Ali nggak paham, tapi karena Ali itu pinter, akhirnya dia paham. Jadi sebenarnya Nabi ini memberikan informasi bahwa yang namanya sutra itu nggak boleh untuk laki-laki. Ini dikasih pakaian ini, ada mengatakan ya semacam kain ini untuk dibagi-bagi kepada perempuan yang ada, bukan yang dipakai. Makanya Ali ketika Nabi Muhammad SAW mukanya merah,
langsung dibagi. Ya, jadi memberikan informasi untuk ya menggali potensi kecerdikan lawan bicara di antaranya dengan seperti itu. Ya, contoh dalam sehari-hari misalnya, dalam sehari-hari, ya tahlilan. Kalau orang cerdas, udah biasa, misalkan begitu tahlilan di sono nggak ada surat yasin, misalkan, dia langsung tuh bawain yasin. Kita di sono nggak ada, kita orang kalau seandainya nggak hafal yasin, yang ada ngobrol kan gitu ya, iya kan? Tahlilan kalau yasin nggak ada, nggak hafal, kira-kira ngobrol lagi di depan, speaker kagak ada, iya kan? Sampai-sampai yang mimpin itu suaranya kencang, nggak kedengeran, yang ada ngobrol. Makanya ya nggak usah diomongin lagi langsung Bapak. Itu diantaranya satu kecerdasan yang ada. Ya, jadi kembali kepada apa yang tadi katakan kepada Ali. Ali ini lagi dilihat kecerdasannya. Kemudian baina nisa'i diberikan kepada perempuan yang ada sekeliling Ali. Siapa? Dibagi-bagi itu. Di sini diantaranya adalah Fatimah, istrinya Ali. Kemudian Fatimah binti Asad, ya, ibunya Ali. Fatimah binti Hamzah, yaitu ya anak daripada Hamzah pamannya Nabi. Ya, sepupu, jadi kasih-kasih. Kemudian wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahab wal harir li'inati ummati wa hurrima ala dhukuriha rawi Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhah. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, emas dan sutra dihalalkan untuk perempuan daripada umatku. Emas, perak, ya, emas dan sutra di sini. Wa hurima ala dzukuriha, dan diharamkan bagi laki-laki pakai emas. Laki-laki pakai emas enggak boleh, karena laki-laki bukan zina, bukan perhiasan. Ya, jadi enggak diperbolehkan laki-laki pakai emas. Dan ternyata ada penelitian kenapa laki-laki enggak boleh pakai emas. Ada sifat emas yang menempel di kulit yang menjadikan laki-laki bisa menjadi mandul, sifat emas. Ya, karena kan kita berpikir kenapa Rasulullah SAW melarang? Pertama, karena memang emas itu adalah perhiasan identik dengan perempuan. Dulu zaman Rasul seperti itu. Ilmiahnya apa? Ada nggak? Ternyata ilmiahnya seperti itu. Orang kalau seandainya laki-laki pakai emas, maka ada semacam racun, sifat daripada emas yang masuk ke kulit melalui pori-pori, kemudian menjadikan laki-laki mandul. Tapi perempuan itu enggak. Kenapa? Perempuan ada siklus haid yang menjadikan racun tersebut, ya, sifat daripada emas tersebut kebuang dengan haid. Kita ada haid? Nah, ini diantara melihat kenapa Rasulullah melarang sesuatu hal. Pasti ada hal-hal yang besar di balik itu yang menurut sains bisa dicerna oleh akal. Kemudian wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ayyara athara ni'matihi 'alaihi rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Allah suka ketika hambanya diberikan nikmat, ayyara athara nikmati alaihi, dia menunjukkan pengaruh nikmatnya kepadanya. Ada istilah tahadduts bin nikmah. Contoh, ada orang ya senantiasa dia pergi ke mushola, masjid, musola, padahal hidupnya pas-pasan,
tapi tidak pernah yang namanya orang tersebut pusing. Ada orang duitnya banyak, mobilnya banyak, dikit pusing, pusing. Ada kan gitu ya? Ya, duit banyak, kerja di kantoran, mukanya butek mulu, ada. Duit kurang apa? Nah, maka kita bisa tonjolkan bahwa saya seperti ini di antaranya karena saya sibuk untuk pergi ke masjid, ke musola. Sholatnya saya sering ke masjid, ke musola. Ngapain bertemu orang muslimin yang lain, saling tegur sapa, dan saya ya merasa cukup apa yang Allah berikan kepada saya. Tidak pernah saya minta, ya Allah lebih lagi. Kenapa? Karena khawatir potensi saya lupa kepada. Nah ini diantaranya. Makanya ya kalau seandainya tahadzuts bin nikmah itu penting, terutama bagi kita yang mungkin faktor ekonominya mungkin agak kurang, tapi kita bisa, namanya nikmat itu sering sekali kita syukuri, bisa tahadzuts bin nikmah kepada orang-orang yang mungkin banyak duit ternyata nggak pernah dapat nikmat. Itu di antara yang Allah senangi kepada hambanya. Tapi bukan berarti yang namanya kesombongan, karena beda-beda tipis antara sombong dengan tahadzuts bin nikmah. Beda-beda tipis. Jika memang ada kesombongan, sombong itu kan lahir daripada hati. Yang tahu hati itu bukan orang lain. Kita nggak bisa menjudge bahwa orang lain, ini sombong, ngomong begitu kan sombong, nggak boleh. Yang tahu sombong apa enggak kita. Kalau seandainya ada kibar sedikit, maka obatnya istighfar. Astagfirullahaladzim. Gak usah orang lain itu dia nunggu orang lain ngomong kita ini sombong, gak usah. Ya ini namanya koreksi diri ketika ada kesombongan dalam diri. Kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasi wal mu'asfar. Nah, kalimatnya lagi. Dari Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Rasul melarang memakai al-qasi. Qasi ini adalah kain sut